Pernah kehilangan dokumen? Sering. Lakukan pengendalian dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-55 ini akan membahas tentang prosedur pengendalian dokumen di FKTP. Prosedur pengendalian dokumen di FKTP harus ditetapkan oleh Kepala FKTP yang dijadikan acuan oleh seluruh unit di FKTP. Tujuan pengendalian dokumen adalah terkendalinya kerahasiaan dokumen, proses perubahan, penerbitan, distribusi, dan sirkulasi dokumen. Tahapan yang dilakukan dalam pengendalian dokumen di FKTP meliputi identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen dan penyusunan dokumen. Pertama, identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen. Identifikasi kebutuhan dilakukan pada tahap self-assessment dalam pendampingan akreditasi. Hasil self-assessment digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi dokumen sesuai standar akreditasi yang sudah ada di FKTP. Bila dokumen sudah ada, dapat diidentifikasi dokumen tersebut masih efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen. Kepala Tata Usaha Puskesmas, penanggung jawab admin di klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter atau tempat praktek mandiri dokter gigi, dan penanggung jawab UKM dan UKP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan identifikasi perubahan serta penyusunan dokumen. Penyusunan dokumen secara keseluruhan dikoordinir oleh tim mutu atau tim akreditasi FKTP dengan mekanisme sebagai berikut. A. SOP yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke tim mutu atau tim akreditasi. B. Fungsi tim mutu atau tim akreditasi puskesmas di dalam penyusunan dokumen adalah memberikan tanggapan, mengkoreksi, dan memperbaiki dokumen yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja, baik dari segi bahasa maupun penulisan, dan mengkoordinir proses pembuatan dokumen sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dokumen antar unit. Kemudian yang terakhir, melakukan cek ulang terhadap dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala FKTP. Ketiga, pengesahan dokumen. Dokumen disahkan oleh Kepala FKTP. 4. Sosialisasi dokumen. Agar dokumen dapat dikenali oleh seluruh pelaksana, maka perlu dilakukan sosialisasi dokumen tersebut. Khusus bagi SOP bila rumit, maka untuk melaksanakan SOP tersebut perlu dilakukan pelatihan. 5. Pencatatan dokumen, distribusi, dan penarikan dokumen. Kepala FKTP menunjuk salah satu anggota tim mutu atau tim akreditasi sebagai petugas pengendali dokumen. Petugas tersebut bertanggung jawab atas A. Penomoran dokumen, tata cara penomoran dokumen. Dokumen diatur pada kebijakan atau pengendalian dokumen dengan ketentuan semua dokumen harus diberi nomor. B. Puskesmas atau FKTP agar membuat kebijakan tentang pemberian nomor sesuai dengan tata naskah yang dijadikan pedoman. C. Pemberian nomor mengikuti tata naskah FKTP atau ketentuan penomoran, bisa menggunakan garis miring atau dengan sistem digit. D. Pemberian nomor sebaiknya dilakukan secara terpusat. Kemudian pencatatan dalam daftar dokumen eksternal atau internal. Kemudian menyerahkan dokumen kepada pengusul untuk menggandakan, dan selanjutnya mendistribusikan dokumen yang sudah diberi stempel terkendali. Tata cara pendistribusian dokumen
A. Distribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan dokumen kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan dokumen tersebut agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mutu atau bagian tata usaha puskesmas atau FKTP sesuai pedoman tata naskah. B. Distribusi harus memakai ekspedisi dan atau formulir tanda terima. C. Distribusi dokumen bisa hanya untuk unit kerja tertentu, tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja lainnya. D. Bagi puskesmas atau klinik yang sudah menggunakan e-file, maka distribusi dokumen bisa melalui jejaring area lokal dan diatur kewenangan otorisasi di setiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas kewenangan dalam membuka dokumen. E. Menarik dokumen lama apabila dokumen ini adalah dokumen pengganti serta mengisi format usulan penambahan atau penarikan dokumen. F. Mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak berlaku dengan membubuhkan stempel kedaluarsa dan kemudian menyimpan dokumen tersebut selama 2 tahun. G. Memusnahkan dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 6. Tata cara penyimpanan dokumen. A. Dokumen asli atau master dokumen yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani. Dokumen asli agar disimpan di sekretariat tim akreditasi puskesmas atau FKTP atau bagian tata usaha puskesmas atau FKTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut tentang tata cara pengarsipan dokumen yang diatur dalam pedoman atau tata naskah. Penyimpanan dokumen yang asli harus rapi sesuai metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan. B. Dokumen fotokopi disimpan di masing-masing unit upaya puskesmas atau FKTP di mana dokumen tersebut dipergunakan. Bila tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan, maka unit kerja wajib mengembalikan dokumen yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat tim mutu atau bagian tata usaha, sehingga unit kerja hanya ada dokumen yang masih berlaku saja. Sekretariat tim mutu atau bagian tata usaha organisasi dapat memusnahkan fotokopi dokumen yang tidak berlaku tersebut. Namun, untuk dokumen yang asli agar tetap disimpan dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen yang berlaku di puskesmas atau FKTP. C. Dokumen di unit upaya puskesmas atau FKTP harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana. 7. Penataan dokumen. Untuk memudahkan di dalam pencarian dokumen akreditasi puskesmas atau FKTP, dikelompokkan masing-masing bab kelompok pelayanan UKM dengan diurutkan setiap urutan kriteria dan elemen penilaian dan diberikan daftar secara berurutan. Ini tentu saja kalau nanti ada perubahan dari standar akreditasi mungkin juga akan perlu disesuaikan. 8. Revisi atau perubahan dokumen. A. Dilakukan setelah proses pengkajian serta harus mendapat pengesahan sesuai pejabat yang berwenang. B. Setiap kali revisi, seluruh halaman akan mengalami perubahan. C. Isi revisi atau perubahan harus tercatat pada riwayat perubahan dokumen. D. Tanggal terbit pada sudut kanan atas cover merupakan tanggal terbit dokumen terkini untuk dokumen selain kebijakan dan SOP. Tahapan revisi atau perubahan dokumen akan ada video tersendiri. Selengkapnya, Sobat Sehat bisa melihat peraturan daerah tentang dokumen tata naskah yang berlaku, Permendagri RI nomor 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri dan peraturan lain,
atau Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP Kemenkes RI, Dirjen Yankes, Direktorat Mutu dan Akreditasi Yankes tahun 2017, halaman 24-32 dan lampiran 4 halaman 53-54. Penyusunan dokumen klinik boleh juga mengacu pada pedoman penyusunan akreditasi klinik yang ditetapkan oleh pemilik jaringan klinik, PKFI atau ASKLIN, kepolisian, angkatan darat, dan lain-lain. Contohnya adalah pedoman penyusunan dokumen akreditasi yang dikeluarkan oleh MPKU PPM tahun 2019. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.